Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para masyayikh, para ulama yang saya takdimi, yang terhormat Bapak Rektor beserta segenap sivitas akademika Universitas kolonial secara umur Pak, maksudnya walaupun Pak Rektor juga seleranya milenial, dianggap mewakili pemikiran anak muda tentang radikalisme dan intoleransi. Puncaknya adalah ketika saya saat itu tahun 2021 memberikan kajian wawasan kebangsaan di Gereja Jakarta Utara. Waktu itu di Gereja Bethel Indonesia. Kalau sahabat-sahabat lihat itu terjadi Pak Rektor di bulan Ramadan tahun 2021. Saat itu nama saya trending topik dunia nomor 1. Dan gara-gara ini saya kemudian mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, untuk berbicara toleransi dan radikalisme. Nah, sebelum saya sampaikan lebih lanjut, mungkin saya perlu memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa yang hari ini hadir. Dikatakan oleh Imam Malik Al-Andalusi, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Pilihan kita hari ini sebagai bangsa itu cuma 2, mau menjadi bangsa yang mu'rab atau mabni. Kawan-kawan juga seperti itu. Sebagai mahasiswa Anda tinggal pilih saja, mau mu'rab atau mabni, mau teh atau kopi. Kalau ini kopi kayaknya. Pak Rektor nggak ngopi, Pak? Kalau saya harus ngopi, Pak, karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Makasih ya, Pak. Biasanya kalau saya di kampus yang lain itu yang nyuguh mahasiswi cantik, kene wong tua. Nah, pilihan kita sekarang cuma 2 sebenarnya. Kita mau menjadi bangsa yang mu'rab atau mabni, mau menjadi mahasiswa yang mu'rab atau mabni. Mu'rab itu dinamis, sementara mabni itu statis. Mu'rab itu dengan segala optimismenya. Mu'rab itu imam, mabni itu makmum. Mu'rab itu trendsetter, mabni itu follower. Nah, era hari ini yang ditandai dengan
teknologi sebagai imam ini sebenarnya mempunyai peluang yang besar, siapapun yang hadir hari ini, untuk menjadi trendsetter, tidak hanya sekedar menjadi seorang follower. Coba kawan-kawan mahasiswa lihat bagaimana kemudian konten-konten yang sebenarnya tidak mutu justru hari ini banyak merajai FYP di TikTok, bahkan menjadi trending. Contoh, hal-hal kecil yang kemudian mungkin kita luput perhatikan, Pak. Hanya seseorang yang dengan modal kamera biasa saja, hanya dengan satu kalimat yang menjadi trending. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, raw, itu trending. Jadi ya mohon maaf, kalau yang tua-tua ahistoria ya mungkin karena mereka nggak mainan TikTok, kan kira-kira begitu. Hanya dengan seperti itu menjadi rame. Atau kemudian kita juga masih ingat dengan satu lagu yang dinyanyikan dengan suara pas-pasan atau bahkan cenderung fals, itu menjadi viral. Begitu sulit, gitu kan. Lupakan silit, itu terkenal Pak kayak gitu. Nah, maksud saya adalah kalian mahasiswa, apalagi mahasiswa sains Al-Quran, yang secara substansi dan konten itu jauh lebih bagus dibandingkan keviralan seperti itu. Pertanyaannya adalah, kalau mereka bisa viral, kenapa tidak? Dulu orang bilang begini, Pak Rektor nyuwun sewu, alah Miftaki mau menang viral tok. Pertanyaan saya sederhana, viral itu bisa dibuat apa enggak Pak? Enggak bisa Pak. Kalau orang itu viral bisa dibuat, coba kita lihat politikus yang sudah mengeluarkan uangnya, jaringannya, dengan segala mesin alat politiknya, ternyata juga tidak bisa viral. Seharusnya tokoh-tokoh politik yang punya uang itu mereka pasti di atas. Tapi kita lupa, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bahwa sebaik-baik pembuat makar, skenario yang paling baik itu siapa? Ya Allah. Nah, kebetulan Pak Rektor, saya itu orang yang ditakdir, yang bahasanya Mas Deddy Corbuzier sahabat saya itu begini, kasus kayak saya itu jarang. Artinya jarang apa? Viral yang berulang-ulang. Tapi tidak akan saya tampilkan. Bahaya, nanti Pak Rektor minta diajak ke sana, nanti bahaya nanti. Terus kemudian gara-gara viral ini, saya mendapatkan undangan untuk keliling Eropa. Bagaimana kemudian orang Eropa mindsetnya itu menjadi open minded ketika melihat saya sholawatan di hadapan para purel. Hari ini yang lagunya terkenal itu, Mangku Purel. Mahasiswa sains Al-Quran loh, tahu purel gitu. Mereka kemudian banyak bertanya-tanya ke saya tentang ini bagaimana sesuatu yang dianggap value, norma, itu bisa diterima di dunia malam, dunia glamor yang penuh dengan kemaksiatan. Maka kemudian orang-orang Eropa waktu penasaran, saya dihadirkan ke Eropa, saya keliling 10 hari waktu itu. Nah, 8 bulan kemudian dari viral saya di klub malam, Allah kembali takdirkan nama saya trending topik viral, lebih heboh daripada viral pertama. Viral di tahun 2019, ini viral yang paling viral, semua kejadian viral di tahun 2018. Dia bisa meneteskan air mata, itu kejadiannya tanggal 21 Juni 2019. Mungkin dari semua kejadian viral di tahun 2019 catatan media, ini adalah kejadian yang paling viral saat itu. Nah, ini viral saya yang paling nyaman Pak. Kalau tadi viral pertama di klub malam, saya dicaci maki, saya dituduh menjual agama, saya dituduh melacurkan agama dan lain sebagainya. Ini viral yang paling nyaman. Kemudian Allah berkenan lagi menjadikan nama saya trending yang tadi itu, yang di gereja, dan masih banyak lagi. Maksud saya apa? Bahwa ketika kemudian Allah menempatkan kuasanya, gak ada yang mustahil bagi Allah. Dan ternyata tugas kita itu cuma satu, menjemput kuasanya Allah itu.
menjadikan kuasa Allah yang tadinya apa? Lawannya ma'rifat itu apa? Nakiroh menjadi ma'rifat. Yang tadinya tidak tangible menjadi tangible. Yang tadinya tidak nyata menjadi nyata. Itu kewajiban kita. Bukankah kemudian hari ini kita dipertontonkan dengan dua kejadian viral yang kita bisa dapat pelajaran dari situ? Coba, di satu sisi Allah menampakkan kuasanya bagaimana seorang anak jalanan yang dianya merupakan pengamen biasa kemudian tanpa disangka diundang oleh istana negara hanya dengan satu lagu Pak menjadi terkenal. Farel Prayoga. Anda sekarang tahu berapa rate mendatangkan Farel Prayoga setelah nyanyi di istana bulan Agustus? Sekarang rate-nya berapa Bu? 50 juta sekali tampil. Yang tadinya dia hanya pengamen jalanan, kalau Allah kemudian mengendaki dengan kuasanya, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mang tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tolong digarisbawahi. Tapi juga di satu sisi Allah pengen menampakkan kuasanya dalam bentuk apa? Ada orang yang punya pangkat, punya kuasa, punya segala-galanya. Bahkan kemarin Pak terakhir, uang beliau di endapan Bank BNI menurut PPATK ada berapa Pak Rektor? 200 triliun. Mohon maaf, bukan 200, 100 triliun. Ada endapan di BNI, kalau menurut PPATK ini benar, berarti uang itu benar. Tapi kalau Allah punya kuasa, dijatuhkan enteng saja Pak. Jenderal bintang 2 punya pangkat dan jabatan, Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Verdi Sambo. Artinya apa? Dalam sekejap mata Allah bisa mengangkat derajat seorang Farel Prayoga dari bawah setinggi-tingginya. Tapi itu juga dalam satu kesempatan sisi yang lain Allah ingin menunjukkan kuasanya. Jenderal dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Maka ini mohon maaf, saya kemarin tanggal 1 Oktober saya pengajian sama Kapolri di Bojonegoro, saya bilang, Pak Kapolri, ingatlah, badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Ini mungkin cara Allah untuk membersihkan lembaga kepolisian. Makanya justru bersyukur. Makanya kayak Pak Kapolsek, nah ini Pak Kapolsek ya, aman dan pangkatmu cilik rapopo sing penting selamat. Daripada jenderal dipecat. Nah, yang ingin saya sampaikan apa? Bahwa ketika kemudian katakan inna fiyadi subani amral ummah, di tangan pemuda urusan-urusan umat, artinya apa? Masa depan bangsa Indonesia hari ini tergantung kalian yang ada di sini salah satunya. Maka kalau kita belajar dari kasus-kasus tersebut, mohon maaf, tugas kita hari ini cuma satu, membangun optimisme. Saya kemarin baru cerita Pak, bagaimana kemudian nggak mungkin Allah itu memberikan nikmat, derajat dan pangkat tanpa diuji Bu, Mbak. Perjalanan saya seolah-olah murus Pak Rektor sampai tahun 2019. Setelah Mas Deddy Corbuzier masuk Islam, sampai hari ini saya sudah mensyahadatkan 230 orang. Orang barangkali hanya melihat mulusnya perjalanan saya. Itulah alasan Pak Rektor, kenapa kalau saya disuruh milih olahraga lari atau jalan, saya pasti milih olahraga jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Itulah alasan kenapa keringat itu asin, karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Tahun 2019, di saat nama saya ada betul-betul di puncak saat itu, Allah seolah-olah ingin mengatakan, Miftah, kamu itu bukan siapa-siapa, yang hebat itu saya, kata Allah. Makanya kenapa kemudian dalam hikam itu Ibnu Athaillah mengatakan apa? Arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari ngatur.
Manusia itu nggak usah kebanyakan ngatur. Hidup sudah ada yang ngatur, manusia ikut aturan saja. Aturannya siapa? Allah. Di saat nyuwun sewu parkor, waktu itu mungkin saya di atas langit. Seolah-olah Allah mengingatkan saya itu dengan cara yang gampang, Pak. Bulan Oktober, saya masih pengajian sama Habib Lutfi Pekalongan. Saya ingat betul itu. Istri saya masuk rumah sakit. Saya pikir sakitnya seperti sakit sebelumnya. Selama 2-3 tahun, istri saya waktu itu wirawir ke rumah sakit karena beliau dapat penyakit namanya mastitis, Pak. Mastitis itu sisa pembengkakan air ASI. Makanya kenapa Al-Quran mensarankan orang itu nyusui 2 tahun. Yang nyusui 2 tahun saja itu masih kena mastitis. Bahkan istri saya lebih dari 2 tahun menyusui anak saya. Kenapa Al-Quran mengatakan wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilaini liman aroda ayuti marrodoah. Saya bilang sama Mbak Lutfi waktu itu, Mbak, mohon doa untuk istri saya, Mbak. Istrimu kenapa, nak? Sakit, Mbak. Apa sakitnya? Mastitis. Saya pulang, Pak. Setelah didoakan Habib Lutfi, saya bawa air putih dari beliau, saya pulang. Sampai rumah sakit, pagi harinya dokter masih mengarahkan mastitis. Sore hari habis asar, saya harus berangkat ke Tuban dan Lamongan. Ada acara televisi ulang tahun, ambil tempat di Tuban. Sampai pertengahan jalan istri saya WA, Abah mohon maaf. Sambil menangis istri saya mengatakan, kata dokter ada tindakan lanjut, Bah, tentang sakitnya Bunda. Coba Abah telepon dokter. Ini otak saya udah mulai nggak normal, Pak Riko. Akhirnya saya telepon dokter. Dokter, apa tindakan lanjut untuk istri saya? Dokter mengatakan, mohon maaf Gus, istrinya Gus Miftah positif kanker dengan stadium 3A, kanker payudara waktu itu. Dunia, Pak Rektor, kayak mau runtuh. Otak saya sudah nggak normal. Padahal saya ditunggu 2 acara besar live televisi pula. Saya harus profesional ngaji. Otak saya sudah nggak karu-karuan. Hati saya hancur. Seolah-olah saya ingin mengatakan apa sama Allah. Ya Allah, ini yang salah saya. 2 tahun lebih saya meninggalkan anak istri. Bahkan istri saya ke rumah sakit saya nggak pernah nemani. Kenapa hari ini kau kembali uji aku dengan sakitnya istriku? Saya nangis, Pak. Mungkin dalam sejarah saya nangis durasi paling panjang saat itu. Saya menyalahkan diri saya sendiri sebagai suami yang tidak punya quality time untuk istri. Seolah-olah Allah pengen mengatakan apa sama saya? Miftah, kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu bisa terkenal, aku yang membuat kamu terkenal. Kamu jangan sombong. Akhirnya profesional, saya tetap ngaji berangkat ke Tuban waktu itu. Dan tahu sendiri, Pak, orang itu kan tahunya ngaji sama Gus Miftah kan seneng, Pak, happy. Sementara hati saya hancur mikir keadaan istri saya di rumah sakit yang divonis cancer waktu itu. Akhirnya alhamdulillah 2 acara saya lalui dengan berat hati, saya pulang. Saya sampaikan kepada manajemen, anak-anak, tolong jadwal saya 10 hari ke depan semuanya di cancel. Semuanya di cancel. Bila perlu mereka yang ngundang, suruh ganti kiai lain, kita yang bayar kiainya, kita yang ngasih amplop. Sampai rumah sakit habis subuh, saya masuk ke kamar istri saya pegang tangan istri saya mengatakan begini. Beliau masih tidur. Bunda, ini bukan salahnya Bunda, ini salahnya Abah. 2 tahun sama sekali Abah nggak pernah care sama Bunda. Saya nangis waktu itu. Saya baru merasa indahnya punya istri, Pak, ya saat itu. Karena selama ini naudzubillah min dzalik. Kayak saya hari ini ngaji 2 minggu baru pulang, 15 hari baru pulang, dan itu terjadi setiap tahun, Pak Rektor. Sehari, mohon maaf, Pak Rektor sebutkan angka, Mas moderator sebutkan angka. Kira-kira menurut jenengan undangan yang masuk ke Gus Miftah setiap hari berapa? Anda sebut. Pakai mic, Pak, Anda sebut. Kira-kira berapa? 15. Pak Rektor berapa? 17.
Setiap hari undangan yang masuk ke pondok, baik melalui WA maupun langsung, berapa Pak Rektor? 500 permintaan. Permintaan untuk undang ngaji saya. Sementara 1 tahun saya hanya bisa hadir di 1000 lokasi Pak. Karena rata-rata 1 bulan saya menghadiri acara 100 sampai 120 lokasi. Coba. Artinya kalau permintaan sebulan saya terima semua, itu udah 15.000 Pak. Kalau setahun saya bisa ngaji 1000 tempat, berarti permintaan sebulan nutup 15 tahun permintaan. Pertanyaannya sederhana saja, bagaimana dengan nasib anak dan istri saya? Maka saya ditapa, saya seolah-olah diingatkan oleh Allah, Miftah, kamu itu punya anak, kamu punya istri. Dan ingat Miftah, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa Pak Rektor? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Kalian yang merasa jomblo ya, cowok-cowok di atas yang merasa jomblo. Saya dulu kuliah yang tidak punya pacar, cuman saya sendiri. Saya 99 Pak. Saya nggak punya pacar, karena semua teman saya punya motor, semuanya punya pacar. Saya nggak punya motor, paling miskin, jadi nggak punya pacar. Sehingga saya sering digarapi sama teman-teman saya, alah dasar Miftah jomblo. Apa jawaban saya? Sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena terlalu indah untuk dimiliki. Semangat pejuang jomblo. Kalau tadi saya bilang di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri, sekarang saya sampaikan Pak Rektor, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Mungkin dulu orang-orang yang saya senangi kemudian mereka menolak, mungkin hari ini mereka mikir, jadukno aku karo Gus Miftah, telat cok, telat. Jadi kalau kamu yang jomblo santai aja Mas. Ada sekian banyak aman-aman gitu. Coba Anda baca dalam satu ayat dalam Al-Qur'an itu. La tadri la Allah yudisu ba'da dalika amro. Mungkin kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Dan ternyata hidup saya dibuat indah setelah saya terlunta-lunta ketika kuliah. Maka hari ini kalian yang miskin-miskin santai saja Mas. Besok kamu punya uang, akan ada satu istilah baru. Di dalam dompet yang sehat ada cinta yang kuat. Karena cewek sekarang tidak pernah mementingkan good looking, tapi mereka lebih melihat ke good rekening. Curhat Gus, matamu curhat. Dan puncaknya Pak Rektor, sebelum saya cerita ini, bahwa kita punya kemandarin dan kita harus bisa. Nanti kaitannya dengan kebangsaan. Sebelum saya teruskan, puncaknya apa Mas? Setelah istri saya selesai dioperasi, saya ada pengajian di Palembang, harus berangkat lagi seperti biasa. Dokternya bilang gini sama saya, Gus, bisa ketemu nggak saya? Oh, ada apa dokter? Terkait dengan penyakit istrinya Gus Miftah. Saya dari Palembang di pesawat, perasaan saya sudah nggak enak. Ini ada apa lagi? Akhirnya saya ketemu di rumah sakit private, nggak boleh ngajak istri. Gus, nanti istrinya di kemo apa enggak? Di kemo. Tapi ini mahal Gus, saya nggak urusan, yang penting istri saya sembuh. Dos. Setelah saya tanya, dokter, kalau semua tahapan saya ikuti, berapa persentase kesembuhan istri saya? Dengan santainya Bu, dokter mengatakan apa? Mohon maaf ya Gus, kemungkinan istrinya Gus Miftah hanya bertahan hidup 2,5 tahun. Coba Anda bayangkan. Dengan santainya dokter mengatakan istrinya Gus Miftah kemungkinan bisa bertahan hidup hanya 2,5 tahun. Saya waktu itu yang saya rasakan cuma 2 Pak. 1 sedih, 2 marah. Sedih dengan keadaan istri saya, marahnya apa? Dengan santainya cangkemnya dokter ngomong 2,5 tahun.
Saya waktu itu Pak Rektor, saya mikir begini, kalau saya bukan orang terkenal, tak gebuki cangkeme dokter gitu nanti. Emosi betul saya waktu itu. Akhirnya apa? Saya sowan kepada guru saya Habib Lutfi di Pekalongan. Saya ceritakan kasusnya, ceritanya. Beliau mengatakan, Pak, nah, jangan percaya dengan omongan dokter. Allah yang kuasa menyembuhkan. Bukankah kamu tahu? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran itu penyembuh. Dulu mama itu istrinya Habib Lutfi, juga pernah divonis mati, Pak. Bahkan dokternya bilang, sudah dibawa pulang saja, bacakan Yasin. Tapi nyatanya beliau baik-baik saja. Saya waktu itu dipeluk sama Mbak Lutfi, kebetulan Mama Salma itu masih satu nasab dengan saya, dari Mbak Sari. Jadi kalau saya kompleknya Mas Muhammad, mohon maaf, Miftah Maulana Habibur Rahman, punya Bapak Kiai Muhammad Muradi, punya Bapak Kiai Muhammad Usman, punya Bapak Muhammad Boniran, punya Bapak Kiai Jalal Iman, punya Bapak Kiai Karyonawi, punya Ibu Nyai Madarum, punya Bapak Kiai Ilyas, punya Bapak Muhammad Besari. Jadi nomor 9 dari Muhammad Besari. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban, punya bapak namanya Abdullah Mursad, punya bapak namanya Pangeran Demang II, punya bapak Pangeran Demang I, punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro, punya bapak namanya Panembahan Raworo, punya bapak Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Jadi kalau dihitung dari itunya, itu berarti saya keturunan ke-18 dari Prabu Brawijaya, nomor 17 dari Raden Patah, nomor 16 dari Sultan Trenggono. Tapi selama ini saya malu Pak Rektor, karena generasi yang paling jelek itu siapa? Wasarul alamina, dan generasi yang paling jelek itu siapa? Generasi yang dia mengatakan, ketika ada orang hebat, dia mengatakan, mbahku dulu lebih hebat daripada ini. Ida fa'akortahum dakarul jududa. Padahal pemuda itu seharusnya apa? Innal fata mayakuluha anada, laisal fata mayakulu kana abi. Bagaimana saya malu menceritakan mbah saya. Mbah saya Muhammad Besari Pak Rektor, itu punya anak 9, nomor 7 namanya Kiai Ilyas, nomor 1 mbah saya Mbah Nyai Madarum, adiknya namanya Hasan Besari. Hasan Besari ini punya murid top dari Yogyakarta, namanya Ontowiryo. Anda tahu Pak siapa nama komplit Ontowiryo? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Jadi kalau saya menceritakan mbah saya itu malu. Mbah saya santrine Diponegoro, Gus Miftah santrine Purel. Nah, nggak asik gitu. Akhirnya apa? Atas petunjuk Habib Lutfi, saya bilang, Bunda, gak usah berobat di Indonesia. Saya jengkel dengan dokter Indonesia waktu itu. Istri saya akhirnya saya utus berobat ke Malaysia. Saya bilang sama istri saya, Bunda, kamu berobat ke Malaysia, niatnya gak usah berobat. Ngapain Mbah? Shopping saja, jalan-jalan. Karena saya meyakini membahagiakan istri itu Mas, itu cukup dengan 70 cara. 1 shopping, sisanya 6-9. Sudah, shopping saja. Saya itu sebenarnya ngomong serius bisa Pak Rektor. Cuman persoalannya kalau saya itu ngomong serius, orang-orang akan melihat Miftah kehilangan karakternya. Ingat Mas, cewek itu hobinya cuma 3, ngemil, ngemol, ngomel. Biasanya jilbabnya merah biasanya. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Akhirnya istri saya utus ke Malaysia, Pak Rektor. Saya bilang sama Abah Lutfi, sudah, kamu niatnya nggak usah berobat, belanja saja. Akhirnya istri saya kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya waktu itu. Dan alhamdulillah Pak, tahun 2021 istri saya dinyatakan bersih dari kanker. Artinya apa Mas? Kalau besok kamu
punya istri ya, mahasiswa tak kasih tahu lah. Tolong jaga perasaan istri, apalagi kalau istrimu sakit. Tolong jagalah perasaan istrimu. Kenapa? Karena berapapun gajimu tidak mampu untuk membayar perasaan istrimu. Jujur saya membela perempuan, karena saya nggak suka dengan laki-laki. Nah, akhirnya apa? Istri saya baru sembuh, Pak. Allah kasih bonus. Bonusnya apa? Kembali nama saya trending dan super viral tahun 2021 itu, Pak Rektor. Yang saya ceramah di gereja itu. Gempuran kembali bertubi-tubi. Diposting tadi video itu sama Deddy Corbuzier. Dalam waktu 1 hari, tahu Anda ditonton berapa kali? 7 juta kali. Coba gila kan? 1 hari Mas ditonton 7 juta kali. Enggak masalah, terus sahadat lagi, selesai. Saya itu punya trik, Pak Rektor. Kenapa saya enggak baperan? Saya selalu bilang begini, ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Makanya kalau mbak-mbak posting sesuatu di medsos, coba Anda lihat, kira-kira sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Makanya like-nya banyak. Tapi kalau jomblo beda. Kenapa lebih banyak like daripada komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Ya. Nah, dari semangat saya ini kita alihkan ke masalah kebangsaan kita. Nah, artinya apa? Weh candi sono drone malah ndangak. Monggo Pak Rektor. Hidup kita cukup seperti air putih, Pak. Sederhana sih tapi penting. Kalau Gus Miftah seperti kopi. Pahit sih tapi banyak yang mencintai. Karena cinta itu seperti kopi, soal rasa bukan soal kata. Makanya kalau saya dikasih kopi panas langsung saya minum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Nah, kalau kita ngomong kebangsaan, semangat yang pengen saya bawa adalah tanggal 11 Oktober kemarin, Pak Rektor, itu untuk yang kesekian kalinya saya diundang oleh Presiden Jokowi. Tapi kemarin acaranya menarik. Saya diminta berbicara di forum Investor Daily Summit 2022. Saat itu saya bilang apa? Yang intinya ini, Gus, coba berikan semangat kepada kami bahwa bangsa kita ini bangsa yang besar, yang kita tidak kalah bersaing dengan bangsa yang lainnya. Persoalannya bagaimana kemudian, ini kebetulan Pak Rektor, ada presiden, kemudian para menteri, pengusaha luar dan dalam negeri, banyak CEO dari luar negeri datang. Saya bilang, isu resesi global 2023, orang ketakutan, Pak. Resesi itu, Pak Rektor, menurut saya hanya berdampak kepada 3% penduduk Indonesia. Siapa? Mereka para pengusaha dan pebisnis. Sementara orang-orang desa kayak orang Wonosobo nggak perlu takut. Kenapa? Karena selama ini kita berdikari, berdiri di atas kaki sendiri dengan kemandirian ekonomi. Coba orang desa Anda lihat, mangan sayur, yo sayure dewe, mangan sego yo berase dewe, mangan endok yo endoke, endok pitik goblok, endok dewe. Sehingga apa? Kita tidak perlu
ketakutan yang berlebihan. Apalagi kalau dengan bahasa bonus demografi, Pak, bangsa ini harusnya menjadi bangsa yang maju. Cuman persoalannya hari ini adalah ada ancaman terhadap kerukunan yang ada di Indonesia. Sehingga apa? Ketika ancaman itu dibiarkan, rakyat dibuat tidak percaya dengan pemimpin. Yang bahasa saya apa? Kebencian yang berlebih kepada pemimpin adalah merupakan pintu masuk radikalisme. Dan itu ancaman nyata. Bagaimana kemudian orang luar mau investasi uangnya di Indonesia, sementara rakyatnya sendiri tidak percaya dengan pemimpinnya? Maka kemudian apa? Paham-paham seperti inilah yang tidak boleh masuk mengontaminasi anak-anak mahasiswa, termasuk anak-anak sains Al-Quran Wonosobo. Kalau kemudian kita lihat, saya ditanya, Gus, apa ciri-ciri radikal, orang-orang berpaham radikal menurut hemat Gus Miftah? Mas, kamu yang pengen jadi dai, hari ini kamu gak usah mikir bahwa dai bisa lebih keren daripada artis. Nyatanya saya dijatah pengajian saya zamannya artis-artis, dan saya bisa lebih dibayar mahal dibandingkan artis. Lu beneran, Mas? Makanya saya yang goblok saja mampu kok, apalagi besok alumni dari sains Al-Quran lebih alim daripada Gus Miftah. Amin. Saya kemarin Pak Rektor, 11 Oktober itu pengajian di hadapan Presiden, ngaji 7 menit, pulang saya dikasih amplop 150 juta. Wow. Beda saya diundang ke Wonosobo, teko dewe, nggo duwe dewe. Jadi ditanya Presiden, ya maklum lah, saya Al-Quran miskin, nggak apa-apa lah. Kita doakan jadi kampus terkaya se-Indonesia, amin. Mau saya Pak, kamu optimis? Sekarang Kiai mau jadi apa? Saya awalnya gini Pak, sebelum saya lanjutkan ciri-ciri orang radikal ini, saya itu jengkel betul Pak Rektor. Ada pengusaha batu bara Pak, ngundang saya sama artis dangdut, ini kurang ajar. Saya disuruh ngaji 1 jam, artis dangdut nyanyi 5 lagu Pak. Selesai acara, artis dangdut dikasih sangu 150 juta, kiainya dikasih 75 juta, saya kembalikan Pak. Pak, nggak saya terima, saya kembalikan. Saya nggak udah disangoni saja. Loh, kenapa Gus? Anda itu lucu. Artis dangdut yang hanya nyanyi 5 lagu sambil teriak-teriak, buka titik, jos. Anda bayar 150 juta. Kiai kamu undang untuk pencitraan yang disuruh membangun akhlak dan moralitas, Anda cuma kasih 75 juta, Anda tidak fair. Tidak fair gimana Gus? Kalau caranya seperti ini, mohon maaf, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Kenapa? Karena Anda lebih menghargai artis dangdut dibandingkan kiai. Sudah nggak usah kamu bayar, saya punya uang. Akhirnya saya diajak masuk ke kantornya dia. Bener juga ya Gus, ya bener kok, Anda salah. Bukan masalah saya pengen memberikan harapan kepada santri, kepada mahasiswa-mahasiswa, orang yang ngurusi agamanya Allah itu bisa mahal. Toh kemudian dalam kitab taklim kita baca apa Pak Rektor? Ro'aitu hakul hak, hakul mu'alim. Hak yang paling hak itu haknya guru, bukan hanya artis. Akhirnya saya masuk ke kamar Mas, saya pulang dikasih sangu 200 juta. Maksud saya apa? Kiai bisa mahal bro, makanya sepatu saya lebih bagus daripada sepatunya Pak Rektor, itu saja. Kata Pak Rektor, perasaan gue enak. Makanya saya itu masuk ke dunia artis itu Pak Rektor hanya untuk membentengi mereka dari paham-paham radikalis, dari serangan kelompok-kelompok Wahabisme. Makanya alhamdulillah circle artis saya pengajian di Jakarta Pak Rektor itu banyak sekarang. Makanya mbak-mbaknya coba lihat, kalau ada artis nikah itu rata-rata yang memberikan nasihat pernikahan saya, dari Ana Asanti, Atta Aurel, Dedi Sabrina, Ria Ricis, Via Valen, kemarin terakhir Yeni Inka, itu memberikan nasihat pernikahan saya Pak. Tapi Lesti Kejora bukan saya Pak. Lu beneran? Kalau Rizky Bilar ngaji sama saya, iya. Tapi pas nikah yang memberikan nasihat pernikahan bukan saya.
Cuman satu hal, bagaimanapun mereka harus berubah. Makanya orang Wonosobo nggak usah ikut-ikutan dengan kasusnya Lesti. Sing laporke Lesti, sing dilaporke bojone Lesti, sing nyabut Lesti. Kok sing cerewet cangkemmu? Gitu loh. Makanya orang Jawa bilang apa Pak? Sing lakoni adem ayem, sing delok kakean cangkem. Nggak usah lah. Ibu-ibu cukup ambil hikmahnya dari kasusnya Lesti. Apa hikmahnya? Jadi perempuan jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Itu saja. Biarkan mereka berproses, saya selalu doakan mereka. Dan alhamdulillah Pak Rektor, hari ini saya punya circle pengajian untuk membendung Wahabi di kalangan artis itu di Tower 99. Sekarang artis-artis alhamdulillah ikut saya ngaji. Yang terbaru Pak Rektor, janda-janda tok. Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Yang paling baru idolanya Pak Rektor, Lucinta Luna. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, apa yang kemudian bisa saya informasikan? Ciri-ciri orang yang berpaham radikal ini yang menggambar perkembangan bangsa Indonesia. Ciri-ciri orang yang berpaham radikal, yang pertama, tidak menerima khilafiyah. Bukan khilafah ya, khilafiyah, perbedaan. Ciri umum dari orang yang berpaham radikal adalah tidak mengakui perbedaan pendapat antar ulama. Mereka hanya mengambil satu pendapat, menyalahkan yang lainnya. Kalau bahasa saya yang lain apa? Adanya klaim kebenaran atas tafsir Quran yang dimiliki. Sehingga apa? Semua orang yang berbeda pendapat dengan dia dianggap salah. Adanya klaim kebenaran tunggal. Coba kita lihat. Jangankan ayat Quran Pak Rektor. Saya itu pernah di tag akun Instagram, ngeri sekali. Awas, hati-hati lagu musyrik. Saya waktu itu mikir, apa yang dimaksud dengan lagu musyrik? Ternyata yang dimaksud dengan lagu musyrik adalah lagu Padamu Negeri Kami Berbakti. Alasannya apa? Lagu itu bertentangan dengan firman Allah, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kan namanya pemerkosaan ayat. Bukankah kita diingatkan man fassaral Quran bira'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran hanya dengan kemampuan akalnya, maka siap-siap mengambil tempat duduk dari api neraka. Makanya kemudian adik-adik jangan kaget, sekelas profesor Al-Quran, doktor ilmu Al-Quran disalahkan oleh netizen yang mungkin baca Al-Qurannya tidak fasih. Kasusnya Profesor Dr. Quraisy Shihab tentang jilbab Najwa Shihab. Bagaimana kemudian Profesor Quraisy Shihab dikatakan kafir, zindik, macam-macam hanya gara-gara Najwa Shihab tidak pakai jilbab. Yang mengatakan siapa Mas? Netizen yang mungkin barangkali bacaan Al-Qurannya tidak fasih, nggak ngerti ilmu tajwid dan lain sebagainya. Makanya kita diingatkan, ketika seseorang menafsirkan Quran dan dia menganggap tafsirnya mewakili Allah, itu salah. Sejak kapan dia menjadi wakilnya Allah? Saya kali contoh yang paling gampang. Di depan jalan ini ada kecelakaan, sepeda motor tabrakan dier. Yang melihat kiai, polisi, makelar. Umpamane kiai, polisi, makelar. Begitu tabrakan, dier. Apa kata kiai? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alladzina idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Normatif wong kiai kok. Yang lihat polisi beda lagi, dier. Polisinya akan mengatakan apa? Kalau dilihat dari kecelakaannya kayaknya dimulai dari pelanggaran lampu lalu lintas. Der. Yang lihat makelar beda lagi, dier. Kelihatannya motornya rusak 30%. Ini harga motor resminya 10 juta, rusak 30%. Mungkin motor ini kalau dijual masih laku 7 juta. Coba Anda lihat, kasusnya sama, dilihat dari kacamata yang berbeda, maka akan melahirkan tafsir dan analisa yang berbeda.
Lah, yang menjadi kesalahan orang-orang kita hari ini apa? Klaim terhadap kebenaran tunggal, bahwa ketika orang berbeda dengan kita itu dianggap musuh, dianggap salah. Makanya kemudian apa Pak? Ini yang menjadi ngeri. Ini berangkat dari penafsiran yang salah, menganggap Pancasila itu bid'ah. Loh, sekarang kalau yang baru itu pasti bid'ah. Kemenangan Arab Saudi dari Argentina itu bid'ah. Baru kalau dikatakan wakula mudasatin bid'ah, Arab Saudi itu bid'ah. Jenengan tahu kenapa Arab Saudi itu menang? Karena mereka mempraktekkan hadisnya Nabi sebelum sholat. Makanya Arab Saudi, mohon maaf, Argentina terjebak offset sampai 3 kali. Karena Arab Saudi menerapkan hadis sawu sufu fakum fis sholah, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Lah Messi ra tahu sholat kok, goblok kok. Masuk. Messi ra tahu sholat kok, terjebak dengan jebakan sawu sufu fakum fit sholah. Itu sama Pak Reto. Saya itu punya kiai desa banget, anaknya rambutnya panjang keriting, pulang dari kota anaknya rambutnya diluruskan. Bapaknya kan kaget, "Duk, rambutmu kamu apain?" "Saya rebonding Pak." "Rebonding itu artinya apa?" "Diluruskan." "Oh, rebonding itu artinya diluruskan." Begitu kiainya hari Jumat, sholat Jumat, sebelum dia sholat Jumat tengok ke belakang mengatakan kepada makmumnya, "Tolong jamaah softnya di rebonding." Tidak mengakui perbedaan pendapat antar ulama. Makanya yang paling aman itu apa? Kenapa kita diajarkan di sains Al-Quran banyak tafsir, tafsir Al-Maraghi, tafsir ini, supaya apa? Kita terbiasa dengan perbedaan. Coba kita lihat, murid dan guru saja itu bisa berbeda pendapat hanya dalam hal sepele, umpamanya soal masalah rezeki antara Imam Malik dengan Imam As-Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, rezeki itu harus dijemput. Tapi menurut Imam Malik, nggak harus dijemput. Kalau sudah jatahnya pasti datang. Sehingga perdebatan antara guru dan murid ini nggak selesai-selesai. Imam Syafi'i ngeyel, kalau nggak bekerja nggak ada rezeki. Sementara Imam Malik mengatakan, kalau memang rezekinya nggak usah bekerja pun, dia akan dapat rezeki. Akhirnya Imam Syafi'i pulang, di tengah jalan ketemu juragan kebun anggur. Dia mengatakan sama Imam Syafi'i, "Pak Imam, mau nggak bekerja di kebun anggur saya untuk metik buah anggur?" Kemudian beliau bekerja, selesai bekerja dikasih 1 keranjang anggur, dibawa pulang ke gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i ingin mengatakan apa? Ini teori saya hari ini lebih benar dibandingkan teori guru saya Imam Malik. Sampai rumahnya Imam Malik, makan bareng Pak Kapolsek antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan apa? "Pak Kiai, ini teori saya benar. Gara-gara saya bekerja, saya dapat sekeranjang anggur." Imam Malik sambil makan beliau ngomong, "Teori saya juga nggak salah Syafi'i. Ini saya di rumah juga bisa makan anggur." Ini persoalan kecil saja, ini berbeda. Nah, paham radikal dimulai dari apa? Tidak bisa menerima perbedaan pendapat antara satu dan yang lainnya. Maka jangan kaget kalau amalan-amalanmu seperti amalan Ahlus Sunnah, bongso tahlilan, sholawatan, yasinan, itu sampai hari ini masih dipermasalahkan karena tidak bisa menerima khilafiyah. Makanya jangan kaget kalau ada bahasa sholawat boleh, sholawatan nggak boleh, yasin boleh, yasinan nggak boleh. Bahkan gagal paham terhadap kalimat an. Apa bedanya yasin dengan yasinan? Yasin itu belum dibaca Pak. Kalau sudah dibaca namanya yasinan. Sholawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Masa gara-gara nggak boleh, katok boleh, katoan nggak boleh, sarung boleh, sarungan nggak boleh, ya gundal gandul Pak, itu loh. Masa yo kotang boleh, kotangan nggak boleh, wah ya kewer-kewer Pak, itu loh. Jadi contoh paling gampang ini belangkon sebelum saya pakai seperti ini namanya belangkon. Kalau saya pakai belangkonan,
Saya bersyukur Pak Rektor, tangkon saya ini kemarin Muktamar NU di Lampung terjual paling mahal sedunia. Saya nyumbang Muktamar NU di Lampung dengan satu belangkon. Belangkon saya terjual, saya sumbangkan ke Muktamar 900 juta Pak. Belangkon, ngeri sekali ya. Belangkon saja 900 juta Pak, bagaimana sarungnya? Apalagi isinya. Isinya belangkon Cok. Yang kedua, tidak punya dasar keilmuan, biasa berdalil dengan memanfaatkan petikan ayat Al-Quran atau potongan hadis, terjemahan yang kemudian putar balik maknanya dan dipelintir sekenanya. Makanya hati-hati. Kayak saya satu saat ngaji di Jawa Timur, kajian kebangsaan seperti ini, saya berbicara tentang resolusi jihad, hubbul watan minal iman, saya kaitkan dengan hari santri dan lain sebagainya. Itu orang datang Pak Rektor nyuwun sewu, dia mengatakan begini sama saya, Gus saya mau tanya, manggil saya bukan Gus, Ustadz saya mau tanya, hubbul watan minal iman itu hadis riwayat siapa? Ya mudar tak aku itu. Ini orang goblok mentah ya. Yang tanya orang nggak paham, akhirnya saya jawab, hubbul watan minal iman hadis riwayat Muslim. Kemudian dia tanya, kok bisa? Ya bisa. Emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Aku yang menonton. Ini diperparah lagi apa Pak? Paham-paham kearapan yang tidak jelas. Kalau bahasanya Pak Kiai Said, kebetulan saya dengan Pak Kiai Said sama-sama prof lah. Kalau Kiai Said profesor, Gus Miftah provokator. Sehingga seolah-olah apa? Setiap Arab itu dianggap Quran, dianggap hadis. Saya masih ingat betul itu, Via Valen curhat sama saya tentang dia menyanyikan lagu Din As-Salam di panggung dangdutan, diprotes sama orang. Via Valen menistakan Al-Quran. Kenapa? Menyanyikan lagu Din As-Salam di panggung dangdutan dengan pakaian seksi. Itu kan sholawat. Oh, kan goblok meneh itu. Sejak kapan Din As-Salam itu sholawatan? Itu qasidah Arab tapi bukan sholawat. Orang-orang tidak bisa membedakan mana qasidah, mana sholawat. Akhirnya Via Valen tanya sama saya, boleh gak Bah? Oh boleh. Itu kan artinya lagu perdamaian, din, agama, salam, damai. Jangankan kamu nyanyi di panggung dangdut, karung ngising ento, saya bilang. Kalau nggak percaya nanti mbak-mbaknya pulang ke kos-kosan sambil nyanyi din asalam karung ngeden oleh kok. Boleh. Kilahadil mata masa cerot boleh. Nggak punya dasar keilmuan. Tapi ada Mas, lagu bukan sholawat gak pantas kalau dinyanyikan di toilet. Contoh, lagu menghormati dosenmu, gurumu, man ana. Itu walaupun bukan sholawat, itu gak bagus dinyanyikan di toilet. Masa nanti ngising sambil man ana, itu gak boleh. Yang lucu ceritanya Gus Dur Pak Rektor. Gus Dur itu kan zaman Orde Baru dimusuhi kan. Akhirnya beliau rapat sama kiai-kiai, diawasi sama intelijen. Akhirnya Gus Dur tahu diawasi intelijen, beliau bilang, para kiai tolong mulai sekarang omong-omongannya pakai bahasa Arab saja. Akhirnya Gus Dur dan para kiai takallum bil lughatil arabiyah. Intelnya kan nggak paham, dia pulang, ditanya sama atasannya, Intel, tadi apa hasil rapatnya Gus Dur dan para kiai? Aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan gitu. Goblok gitu. Makanya kalau saya besok harus nikah lagi, saya pengen nikah cewek Arab. Jadi kalau istri Arab saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Ewek, sadaqallahul adzim. Yang ketiga, ciri lainnya suka eksklusif dalam berkelompok dan cenderung merasa kelompoknya saja yang berada di jalan yang lurus dan merasa paling benar. Pokoknya semua orang kafir, semua orang sesat, semua orang salah. Pokoknya kayak surganya diuntal dewe gitu. Saya yang agak lucu itu Pak Rektor. Tahu kalian ya, artis 5V. Dulu artisnya seksi, kemudian atas nama hijrah dia berjilbab. Ini kawan saya dulu tahun 2007 pas acara saya di TV One. Waktu itu masih LaTV. Grebek sahur LaTV. Sekarang gila lagi Pak. Dia mempersoalkan tentang
Kenapa kaligrafi Muhammad di masjid-masjidnya orang NU itu dipasang berjejer dengan kaligrafi Allah, seolah-olah menyamakan antara posisi Muhammad dengan Allah. Ini ngawur sekali. Ini kalau saya ceritakan panjang. Kemudian yang keempat, anti Pancasila. Yang tadi saya katakan Pancasila itu bid'ah, mencintai negara itu kafir. Kelompok Islam radikal biasanya apa? Akan menentang ideologi Pancasila karena dianggap salah dan tidak menerapkan syariat Islam. Maka dikit-dikit mengatakan apa? Pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, pemerintah tidak mencintai ulama, Habib-habib ditangkap dan lain sebagainya. Saya bilang, kalau ada ulama melakukan tindak kriminal kemudian ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Mbok Habib, mbok Kiai, mbok Gus salah ya tangkap. Jangan kemudian mengatakan, wah ini Pancasila anti-Islam. Salah. Memusuhi orang beda agama. Islam radikal kiranya kurang memahami konsep pembagian kafir. Semua orang kafir atau selain muslim itu musuh agama, harus diperangi, bahkan halal nyawanya. Makanya Pak Rektor, kalau Pak Rektor tindak ke pondok saya Pak, itu asik. Selatan saya itu rumahnya pendeta, utara saya itu kuburan Pak. Dan alhamdulillah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya Pak, karena kuburan. Saya kemarin membuat bagaimana kampung saya ini kampung Pancasila. Ulang tahun pondok kemarin Pak, saya kajian kebangsaan, saya hadirkan bintang tamu Denny Caknan sama Yeni Inka. Di lapangan di depan gereja saya ceramah kebangsaan. Yang parkir Pak, itu muda-mudi Katolik. Pak Rektor tahu, hasil parkirnya saja dapat berapa Pak? 150 juta. Dan itu saya bilang sama anak-anak muda-mudi Katolik, sudahlah hak kalian sama orang kampung. Saya ingin memberikan contoh bahwa berbeda itu asik. Jadi dihina, tolong jangan menghina agama orang lain. Itu 5 ciri radikal: tidak menerima khilafiyah, tidak punya dasar keilmuan, eksklusif, anti Pancasila, dan memusuhi orang yang beda agama. Akhirnya kawan-kawanku dari Sen Al-Quran, ketika dikatakan wal ismu minhum mu'rabun wa mabniun, pilihan kita hidup hanya 2, menjadi mu'rab atau mabni, dinamis atau statis, optimis atau pesimis, problem solver atau troublemaker, imam atau makmum, trendsetter atau follower. Pilihannya ada pada kita masing-masing. Maka pesan saya adalah, orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, mal farqu bainar roja wal umniyah, apa perbedaan antara harapan dan angan-angan? Ar-roja ma qoronahu amalun, harapan itu adalah keinginan yang disertai dengan amal dan perbuatan, ada ikhtiar, ada usaha. Wa illa fahuwa umniyatun. Tetapi kalau kita punya keinginan tidak disertai dengan ikhtiar dan usaha, itu namanya angan-angan. Maka pesan saya, hidup